Perkenalkan, saya Margareta RT, Widya Iswara Ahli Pertama, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Maluku. Tahukah Bapak Ibu Guru betapa pentingnya peserta didik sekolah dasar memahami pengelompokan data? Kemampuan sederhana ini sebenarnya menjadi fondasi bagi mereka dalam berpikir logis, sistematis, dan kritis sejak dini. Melalui pengelompokan data, peserta didik belajar mengenali pola, membandingkan informasi, hingga menarik kesimpulan. Tanpa disadari, keterampilan ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka, mulai dari mengelompokkan mainan, memilih makanan favorit, hingga memahami informasi di lingkungan sekitar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar Bapak Ibu mampu mengelompokkan data berdasarkan kategori yang tepat serta menerapkannya dalam pembelajaran di kelas melalui alur gembira. Bapak Ibu, berikut adalah panduan lengkap untuk mengajar murid sekolah dasar. Mari Bapak Ibu dalam kesempatan ini kita belajar yuk mengelompokkan data dengan alur gembira. Kita akan belajar menggunakan alur G untuk mengelompokkan data dengan melakukan aktivitas gali dan eksplorasi. Nah, tujuan aktivitas ini Bapak Ibu menggali pemahaman awal murid tentang kebiasaan mengelompokkan benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu bisa tanyakan kepada mereka, apakah kalian merapikan mainan di rumah secara acak? Kemudian, bagaimana cara kalian mengelompokkan mainan dan mengapa kita perlu mengelompokkan barang-barang? Baik Bapak Ibu, kita akan menggunakan alur M, yaitu muat konten, di mana muat konten ini ada 3 tahapan. Yang pertama, memahami konsep. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menampilkan kartu bergambar berbagai kategori kepada murid. Kemudian ajak mereka menemukan persamaan antar gambar dan pahami konsep, mengelompokkan berdasarkan jenisnya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan kartu buah-buahan, kemudian hewan dan alat tulis. Bapak Ibu tanyakan persamaan apel, pisang, dan jeruk. Kemudian jelaskan ini contoh pengelompokan berdasarkan jenis buah. Nah, Bapak Ibu dalam kegiatan ini bisa menggunakan metode ceramah interaktif dan permainan data kartu bergambar. Pada kegiatan muat konten, kita juga melakukan aktivitas mengaplikasikan, di mana di sini Bapak Ibu memfasilitasi murid mengaplikasikan pengelompokan data secara praktis menggunakan 12 kartu gambar beragam. Kemudian murid menempelkan kartu pada papan kelompok sesuai dengan kategori makanan, hewan, benda, dan tumbuhan. Nah, Bapak Ibu siapkan 12 kartu gambar beragam untuk setiap murid. Kemudian ajak murid menempelkan kartu pada papan kelompok sesuai dengan kategori. Tanyakan, gambar ayam masuk kategori apa, kemudian mengapa. Pada aktivitas muat konten yang terakhir, peserta didik harus mampu menalar dan menganalisis. Nah, ajak murid untuk berpikir lebih dalam. Guru mengajukan pertanyaan reflektif untuk melatih kemampuan menalar dan menganalisis data yang telah dikelompokkan bersama. Misalnya, tanyakan, mengapa tomat termasuk buah bukan sayur? Kemudian, apakah ada cara lain untuk mengelompokkan gambar ini? Nah, bisakah satu benda masuk ke kedua kategori? Berikan contohnya, serta tanyakan kepada murid, apa akibatnya jika kita tidak mengelompokkan data? Alur B yaitu buat aktivitas. Di sini Bapak Ibu bisa fasilitasi murid mengelompokkan data dalam kelompokan kecil berdasarkan ciri kesamaan yang mereka temukan sendiri. Beri ruang untuk eksplorasi dan kreativitas. Bagi mereka ke dalam kelompok kecil 4-5 orang. Kemudian berikan 15-20 kartu data campuran dan lembar kerja per kelompok. Nah, minta mereka mengelompokkan berdasarkan ciri, warna, ukuran, habitat, atau rasa. Beri mereka kesempatan untuk berdiskusi selama 15 menit dan mencatat nama kategori dan alasannya. Pada alur I, yaitu ikuti pemikiran murid.
Nah, di sini Bapak Ibu dapat keliling ke setiap kelompok dan amati proses diskusi mereka. Tanyakan alasan dibalik pilihan kategori dan ajak murid yang punya pendapat berbeda untuk berbicara. Tanyakan, kenapa kalian memilih kategori ini dan minta kelompok presentasikan hasilnya. Berikan apresiasi keberagaman jawaban murid dengan komentar positif dan semangat. Alur terakhir yaitu rayakan dan akhiri. Nah, di sini Bapak Ibu melakukan refleksi dan apresiasi. Ajukan pertanyaan reflektif, apa yang kalian pelajari hari ini dan apa bagian yang paling menyenangkan. Rayakan bersama dengan tepuk tangan dan pujian. Kita telah belajar bahwa data dapat dikelompokkan berdasarkan kesamaan ciri atau kategori tertentu. Dengan aktivitas sederhana ini, kita melatih kemampuan bernalar dan membantu murid memahami konsep data secara bermakna. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Bye-bye.